kapan harus jualan tuh kasih info, kapan jualan itu harus kasih harga gitu ya. Jadi ada step-stepnya. Alright, so saya berikan sekarang strukturnya ya. Jadi strukturnya seperti apa supaya Anda jadi tahu gimana sih sebenarnya untuk kapan harus jualan tuh kasih info, kapan jualan itu harus kasih harga gitu ya. Jadi ada step-stepnya. So, jadi sekarang gini, ini ada sebuah segitiga ya di sini ya. Ini namanya customer awareness level. Nah, Anda lihat customer awareness level. Ini ada mulai dari bawah, itu unaware, maksudnya adalah orang-orang yang tidak nyadar bahwa dia punya problem. Naik ke atas adalah aware, jadi dia nyadar kalau udah punya problem. Atasnya lagi ada solution, adalah orang-orang yang sedang mencari sebuah solusi, tapi nggak tahu apa produknya, apa jasanya. Pokoknya saya gemuk, saya pengen kurus, tapi nggak tahu harus nyari di mana. So that's the idea. Berikutnya lagi adalah produk. Mereka sudah menggunakan produk orang lain. Dan yang paling atas adalah hot, yaitu orang-orang yang sudah menggunakan produk Anda. So that's the idea of the structure. Yang paling bawah itu paling lebar. Artinya apa? Jumlah orangnya paling banyak. Unaware terhadap produk Anda terutama ya. Yang atas hot itu market Anda, kecil banget, orang yang sudah pakai produk Anda, cukup sedikit jumlahnya. Nah, yang menarik adalah yang bawah ini. Ketika di bawah ini, karena ini cukup lebar, you see, ini kan lebar banget seperti ini. Maka yang harus Anda lakukan di sini adalah storytelling. Anda nggak bisa hard sell di sini, story selling dan story selling. Selling, story selling atau storytelling, whatever ya. Yang intinya adalah Anda harus banyak-banyak bercerita, bikin video kayak begini, kemudian bikin Instagram stories dan sebagainya. Edukasinya panjang lebar. Nah, yang di atas karena ini kecil, ini kan kecil nih. Nah, di sini Anda boleh melakukan namanya hard sell. Gitu. Jadi kapan Anda melakukan hard sell, kapan Anda melakukan storytelling, tergantung customer Anda berada di level mana sekarang. So, for example, kalau misalkan Anda tahu bahwa customer Anda sudah pakai odol gitu ya, terus nyari odol lain gitu, ya Anda nggak perlu pakai cerita panjang lebar, nggak ngasih harga dan sebagainya. No, orang udah pakai odol itu sudah di sini kan. Kalau misalkan odol itu udah di produk nih, ceritanya kan di sini, di odol begitu. Nah, kalau misalkan sekarang gini, tugas Anda adalah membawa orang dari level unaware dari sini menuju ke atas, kemudian dari aware. Tugas Anda adalah membawa dia naik ke atas. Dari sini, balik lagi ke atas sini. Sehingga akhirnya mereka jadi nyadar dia punya problem. Dan dia beli produk Anda. That's the idea, okay? So, step by stepnya seperti apa? Kalau dia unaware, Anda nggak bisa ngomongin produk. Kalau dia unaware, tugas Anda adalah create the problem. So, contoh nih, ketika kita jualan essential oil, target kita adalah ibu-ibu supaya dia nggak pakai antibiotik lagi untuk anaknya ketika batuk and pilek. Nah, sekarang pada kondisi awam, anak sakit, batuk pilek, dibawa ke dokter, dikasih antibiotik, sembuh. Jadi buat dia, itu nggak ada problem sebenarnya. Kalau tanya problemmu apa? Nggak ada. Anak saya doyan makan, kemudian kalau sakit ya dibawa ke dokter, sembuh, dikasih obat. No problem. So you have to create the problem now. Anda bisa research ke sana kemari, mencari artikel misalkan yang menceritakan bahwa penggunaan antibiotik secara sering kepada anak kecil terutama itu akan menurunkan imun tubuh mereka sepanjang ininya ya, sepanjang umurnya, whatever lah kayak gitu. Cari aja researchnya, mungkin ada organ dalam yang terpengaruh dan sebagainya. Ketika mereka dikasih itu semua, dia akan mulai nyadar, buset, ternyata selama ini saya create badan anak saya berbahaya ya. You create problem dan di situ. Jadi di situ Anda menciptakan, oh iya ya benar juga ya, berarti kalau gini bahaya juga nih, saya pakai ini dan sebagainya. That's the idea. Jadi kalau misalkan kita punya bugs away misalkan untuk ngusir serangga. Nah, bugs away untuk ngusir serangga sama kalau misalkan pakai baygon dan sebagainya itu berbahaya. Sehingga kalau misalkan pakai ini bugs away begini, itu lebih natural, serangga pergi dan nggak ada zat berbahaya yang di sekitar anak Anda. So that's the idea of the story. Now, ketika dia sudah nyadar punya problem, berikutnya adalah Anda menunjukkan solusinya apa. Sehingga ketika ada problem muncul, ini loh solusinya. Dia akan mencerna dulu, solusinya ini masuk akal nggak ke dia. That's the process sebenarnya. Nah, ketika sudah masuk akal, dia akan siap dijuali. Itu baru jualan. Jadi, ada step-stepnya di sini. Jadi ketika Anda create problem, nah, kapan Anda masuk ke level berikutnya? Ketika Anda create problem, dia akan mulai nanya how. Wah, saya pakai antibiotik, iya ya, udah lama ya. Terus gimana caranya? Nah, dia mulai nanya how. Dia mulai open. Bukan reject lagi, dia mulai open. Begitu mulai open, Anda cerita solusinya kayak begini-begini. Sekarang zaman natural butuh kayak essential oil dan sebagainya. Setelah dia nangkep idenya, dia akan bertanya lagi, how I get it? How do I get it?
how to get, bagaimana cara saya mendapatkan barangnya, baru Anda jualan. So that's the step. Nah sekarang kalau ditanya lagi, kalau jualan helm gimana? Sama aja, helm itu berarti udah di atas dong, udah di level produk, dia udah product aware banget. Nah sekarang kalau Anda cuma jualan helm yang sama, ya Anda akan perang harga. Maka dari itu helm Anda harus lebih baik dari helm mereka, atau ditambah value something yang membuat helm Anda lebih menarik. Garansi whatever lah kayak gitu, mungkin ada kayak Google Eyes-nya begitu, whatever lah, terserah Anda. Jadi kalau misalkan dia sudah di level produk, it's easier. Anda cuma menjual benefit tambahan daripada kompetitor. So for example lagi, jadi saya harus create a lot of story kayak begini, video kayak begini, yang goalnya adalah membuat mereka nyadar, oh ini digital marketing, oh that's why I need digital marketing. So the whole summary adalah customer Anda di level mana, unaware, aware, solution, produk, atau hot. Baru dari situ Anda tentukan Anda mau ngomongnya apa. So itu strateginya. Maka dari itu banyak orang yang kayak posting di Instagram dan sebagainya tapi nggak jualan, nggak laku-laku, adalah karena mereka melupakan prinsip ini. Mereka nggak tahu customernya berada di mana. Pokoknya saya upload foto kayak kata teman-teman dan berharap semuanya laku. Nggak ada yang laku ternyata. So that's the idea guys. Anda ngerti ini semua, it's really helpful. Kontennya apa saja sehingga mereka akan akhirnya membeli produk Anda. So let's discuss di komen. Dan please share this video, semoga banyak orang yang terbantu dan bisa meningkatkan sales mereka gitu ya. Thank you so much. Asik.